Halo guys, ketemu lagi dengan Awan Chai di sini. Hari ini gue mau bahas mengenai partnership dalam berbisnis konsultan pajak. Nah, ini seru nih. Terutama bagi pemula-pemula ya, seperti lu yang lagi nonton video ini nih. Mungkin Anda seorang karyawan yang masih bekerja dari pagi sampai sore di kantor. Eh, Lu nggak punya waktu, nggak punya uang gitu ya. Tetapi lu punya impian untuk memulai bisnis konsultan pajak gitu. Nah, jadi saya akan bahas mengenai partnership, oke? Apa itu partnership? Istilah umumnya itu adalah bekerja sama bagi hasil, gitu. Gampangnya seperti itu. Ada beberapa jenis partnership dalam konsultan pajak yang gue tahu nih ya. Mungkin ada banyak lagi variasinya, cuman yang gue tahu seperti ini. Yang pertama adalah beberapa orang nih, si A, B, C, D ini bekerja sama membangun sebuah kantor konsultan pajak, rame-rame gitu. Kliennya dikerjakan rame-rame, biayanya dibagi rame-rame gitu. Kemudian hasilnya ya dia bagi sesuai dengan kesepakatan para pemilik bisnis ini. Oke. Nah, kenapa orang melakukan ini? Ini terjadi karena rame-rame itu akan lebih gampang menyelesaikan sebuah masalah. Karena kan klien punya banyak masalah gitu loh. Kalau ada satu masalah dikerjakan rame-rame, akan lebih gampang gitu. Karena ada banyak profesional yang bekerja di sini gitu. Terus biayanya akan lebih murah gitu. Karena sewa ruko, sewa kantor itu mungkin terlalu mahal kalau satu orang doang bekerja sama gitu. Kalau rame-rame kan satu wifi dibagi rame-rame, bayarnya cuma satu gitu. Oke, dan perusahaan ini akan lebih cepat membesar karena semua partner ini masing-masing cari klien masing-masing, gitu guys. Oke. Jenis kedua adalah partnership yang spesialisasinya berbeda-beda. Contoh, ada 4 orang bekerja sama, oke? Yang satu dia spesialisnya di pengadilan pajak, yang satu spesialisnya itu di transfer pricing, yang satu lagi itu spesialisnya di accounting, satu lagi spesialisnya di pajak biasa, contohnya gitu. Jadi keempat orang ini bekerja sama dan ketika ada proyek nih, ada kasus gitu ya, mereka bisa handle masing-masing spesialisasinya gitu guys. Nah, hal ini terjadi karena satu orang konsultan pajak itu tidak bisa mengcover semua jenis jasa yang ada di industri ini guys. Terlalu banyak gitu guys. Gitu. Sedangkan kliennya itu ada kebutuhan untuk masing-masing jenis jasa ini gitu guys. Nah, sehingga ketika ada proyek dari klien gitu, yang bidangnya di luar dari spesialisasi Anda gitu ya. Daripada lu lepaskan ke cari orang lain, yang mending lu kerjakan rame-rame gitu. Lu ambil proyeknya dan lu kerjakan bersama dengan orang yang spesialisasi di situ. Oke? Itu. Terus jenis partnership yang ketiga adalah bersifat marketing. Artinya gini, ada sebuah konsultan pajak. Oke? Konsultan pajak ini sudah established, sudah jadi perusahaannya. Kemudian Anda orang baru nih. Lu orang baru nih. Anda tugasnya adalah marketing untuk mencari klien baru masuk ke dalam perusahaan ini. Oke, nah terus pekerjaannya dikerjakan oleh perusahaan ini, gitu. Nah, Anda sebagai marketingnya dapat komisi lah, gitu, dapat komisi. Tetapi Anda ini bukanlah karyawan dari perusahaan ini, gitu. Paham ya, guys? Nah, ini salah satu bentuk yang bagus kalau Anda ini tidak bisa full time di perusahaan, gitu. Dan Anda tidak mau terlibat terlalu dalam di kerjaan teknisnya. Ini bisa seperti ini. Oke, jenis yang keempat adalah sharing client. Bagaimana maksudnya? Ada dua perusahaan konsultan pajak. Ada dua nih ya, PT A, PT B, gitu ya. Keduanya tidak mau bergabung, mungkin karena masing-masing sudah gede, masing-masing nggak ada keperluan untuk bergabung, gitu ya. Tetapi mereka ini punya spesialisasi yang berbeda-beda. Contoh, PT A ini konsultan pajak yang sangat spesialis di transfer pricing. Sedangkan PT B ini spesialis di pengadilan pajak. Nah, ketika PT A mendapatkan proyek pengadilan pajak, dia tidak spesialisasi di situ. Bukannya dia nggak bisa, cuman dia nggak spesialis. Dia tidak mau mengerjakannya. Dia serahkan klien ini kepada PT B untuk dikerjakan. Gitu. Nah, nanti fee-nya dibagi dua atau dibagi sesuai hasil kesepakatan bersama. Gitu, guys. Nah, nanti di dalam program pelatihan yang saya bikin, saya kan akan menyarankan Anda untuk menggabungkan gitu ya, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Akan saya minta digabungkan dalam satu bentuk partnership baru yang saya sebut sebagai partnership titip klien. Oke, partnership titip klien. Teman-teman, kalau Anda ada masukan atau kritik atau saran gitu ya, silakan sampaikan di bagian komentar sebelum program saya ini saya launching gitu. Jadi masih bisa diperbaiki, oke? Nah, gini detailnya. Ini detail dari program yang gua sarankan ini. Poin pertama adalah bahwa gua tidak menyarankan Anda untuk berpartnership rame-rame seperti yang poin A tadi, yang poin pertama tadi.
dengan dasar kepercayaan gitu atau pertemanan gitu ya. Karena Anda ini akan menghancurkan hubungan pertemanannya dan juga menghancurkan bisnisnya, guys. Kenapa gitu? Ini pengalaman gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi berpartner dengan orang-orang, bahkan saudara kandung sendiri gitu ya. Saya mengalami kesulitan dikarenakan tingkat egoisme dan tingkat keras kepala yang terlalu tinggi dalam diri saya. Gitu. Oke, Anda mungkin ngomong bahwa, oh enggak Wan, gua mah orang yang santai, slow. Gua mah kalau berpartner sama orang, gua nggak akan terjadi konflik gitu ya. Guys, gua mau kasih tahu lu ini ya. Gua juga berpikir seperti itu ketika gua pertama kali memulai partnership dengan orang. Oke, so gua sudah ada di masa depan lu nih. Oke, jangan sampai lu mengalami stres, mengalami frustrasi, mengalami sakit kepala seperti yang gua alami itu, guys. Oke? Jadi, saran gua adalah ketika pertama kali lu belum punya pengalaman, lu mau mulai berbisnis, gitu ya. Janganlah berpikir untuk memulai bersama-sama dengan orang lain. Gitu, guys. Siapapun itu, mau mama lu, mau bapak lu, mau teman lu, apalagi pacar lu gitu ya. Jangan. Ini langkah blunder yang akan membuat lu cilaka, gitu guys. Oke? Mulailah dengan tangan dingin lu sendiri, guys. Oke? Ini adalah bisnis lu. Lu mesti punya mindset bahwa ini bisnis lu sendiri, bukan punya orang lain, apalagi punya rame-rame. No, this is your business. Oke? Ambillah tanggung jawab untuk bisnis lu sendiri. Oke, guys? Nah, hal kedua, mengenai partnership titip klien ini, lu mencari seorang konsultan pajak yang sudah berpengalaman antara 1 sampai 2 tahun di dalam industri ini. Oke. Di mana dia ini betul-betul seorang full-time konsultan pajak profesional yang berlisensi, yang memiliki izin profesional, izin konsultan gitu ya. Nah, lu tawarkan untuk menitipkan klien dengan kontrak 2 tahun. Artinya gini, setelah 2 tahun, klien itu akan lu ambil kembali menjadi milik lu. Gitu guys. Nah, tetapi selama 2 tahun ini ya lu tidak ikut campur. Selama 2 tahun ini, tolong klien ini di-handle dengan baik oleh konsultan ini, gitu. Konsultan ini akan dapat bagian 70%, lu 30%. Cukup fair nggak, guys? Cukup fair, kan? Nah, kalian membranding kepada klien-klien kalian ini ya, klien-klien lu maksudnya, klien-klien lu bahwa kalian berpartnership bersama-sama. Tetapi di internal kalian kan kalian punya kesepakatan bahwa klien ini akan dipertahankan selama 2 tahun. Oke. By the way, yang gua maksud 2 tahun di sini adalah kontrak 2 tahun lu dengan si konsultan ya, guys. Bukan sejak pertama kali kalian masuk. Gitu. Contoh, sekarang kan bulan September, Oktober lu mulai berpartner gitu ya dengan konsultan ini, akan berakhir di September 2023. Oke. Nah, walaupun ada klien yang masuk di Januari 2023 contohnya. Nah, tetap aja klien ini semuanya akan lu ambil alih kembali di September 2023. Gitu, guys. Oke. Nah, pertanyaan yang muncul di pikiran lu nih ya, mungkin lu akan berpikir, emang ada konsultan pajak yang istilahnya mau bantuin lu gitu ya? Jawaban gue adalah cari sampai mau, guys. Cari sampai ketemu konsultan pajak yang mau bantuin lu untuk ini. Dan mau bekerja sama dengan lu. Gitu ya. Kalau enggak, gue nih sebagai konsultan pajak yang sudah berpengalaman 8 tahun, gue mau kerja sama dengan lu. Oke? Itu aja. Nah, ini adalah kesepakatan yang win-win solution, guys. Lu jangan berpikir bahwa orang lain bantuin lu atau lu bantuin orang lain dan sebagainya. Ini adalah win-win solution. Si konsultan dapat 70% konsisten selama 2 tahun. Itu lumayan banyak, guys. Itu lumayan banyak loh. Gitu. Sedangkan lu bisa fokus mencari klien yang baru lagi gitu tanpa lu perlu pusing untuk mikirin kerjaan teknisnya. Gitu, guys. Oke. Itulah alasan kenapa gua bikin coaching ini, program ini untuk orang-orang yang masih bekerja di kantor tanpa perlu ikut brevet, nggak perlu menguasai teknisnya gitu, guys. Oke, ini salah satu kunci rahasianya adalah lu berpartnership titip klien ini. Oke, nah, tapi gini guys, lu nggak bisa mendapatkan partner konsultan pajak yang sudah berpengalaman puluhan tahun, gitu ya. Nggak usah berharap seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu sombongnya minta ampun. Oke, dan mereka juga nggak mau kerja sama dengan lu gitu. Lu siapa sih, orang baru, entah siapa, datang dari mana dia nggak kenal gitu kan, dia juga nggak mau kerja sama dengan lu gitu. Makanya gue bilang, carilah konsultan yang pengalamannya tuh sekitar 1-2 tahun saja gitu. Konsultan ini masih cukup humble, masih cukup rendah hati untuk mau bekerja sama dengan lu gitu. Kalaupun lu ditolak oleh konsultan ini gitu ya guys, lu nggak perlu merasa baper atau merasa ngambek gitu ya. Ini adalah bisnis kapitalis umum.
Oke, this is business as usual. Oke, tujuan lu bukan untuk menyenangkan semua orang gitu. Tujuan lu adalah mendapatkan partner yang benar-benar cocok, yang benar-benar mau untuk bekerja sama dengan lu. Oke. Nah, nanti setelah 2 tahun, lu sudah punya fondasi yang cukup untuk membangun sendiri kantor konsultan pajaknya lu sendiri, gitu guys. Oke. Nah, saat itu, eh gua rasa ya, lu sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang krusial, gitu. Contohnya apa? Contoh, mungkin lu mau meneruskan kerjasama ini 2 tahun jadi 4 tahun. Karena lu percaya sama konsultan ini, lu merasa cukup nyaman dan sebagainya. Gitu ya. Dan, atau di saat itu, mungkin lu sudah punya teman, 1, 2, atau 3 orang teman gitu ya, yang lu sangat-sangat percaya, dan lu mau bekerja sama dengan teman ini. Gitu. Jadi kalian bisa membangun konsultan pajak tuh, kantor konsultan pajak bersama-sama. Gitu. Which is, gua tetap sarankan untuk tidak lakukan ini guys. Oke. Resiko untuk pecah kongsi terlalu besar. Oke. Beresiko sekali. Itu aja guys untuk hari ini ya. Itu salah satu bagian dari program pelatihan yang sedang gue bangun gitu. Untuk kalian semua gitu. Untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor gitu ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Lu pengen bangun bisnis konsultan pajak atau bisnis apapun gitu, tapi kalian mungkin punya masalah dengan uang dan waktu gitu. Lu nggak punya waktu yang banyak, lu nggak punya uang yang banyak gitu. Ini adalah salah satu solusi yang terbaik untuk lu guys. Oke? Membangun partnership titip klien ini adalah solusi yang terbaik yang sudah gua pikirkan matang-matang cukup lama gitu guys. Dan ini akan bisa berhasil untuk lu. Oke? Nah, mumpung program ini belum gua launching gitu, kalau teman-teman ada saran, kritik, atau masukan gitu ya, tolong sampaikan di bagian komentar. Oke? Terima kasih guys.